Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Kata kebenaran situ ada aletheia, saudara, bahasa aslinya. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Di dalam bahasa asli, saudara, bahasa Greka, saudara, kebenaran itu sebenarnya tidak ada. Dalam bahasa mereka, kebenaran itu sama dengan realita. Jadi dengan kata lain, Yesus bilang, kuduskanlah mereka dalam realita. Firman-Mu adalah realita. Ya. The Word of God, firman Tuhan, itu adalah realitas tertinggi dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu saudara, saudara baru dalam kenal Tuhan, saudara mengalami Tuhan, saudara mengalami realita Tuhan. Tetapi saudara sebaliknya, saudara, musuh kita itu juga real. Surga itu ada, saudara. Ya. Neraka itu ada, saudara. Iblis itu ada, saudara. Dan Tuhan mau kita tahu dalam hidup ini sebelum nanti dalam hidup yang akan datang, saudara. Amin, saudara. Ya, berbahagia saudara mengerti itu. Ketika saya pertama kali mengalami realita Tuhan, saudara. Ketika saya mengalami Tuhan itu begitu real, saudara. Saya memutuskan dalam hati saya, sisa hidup saya mau pakai untuk Tuhan. Kenapa, saudara? Karena, saudara, hidup yang akan datang lebih real daripada hidup yang sekarang. Itu real. Ya. Orang bilang, saya nggak percaya sama Tuhan. Saya bilang, tapi kenapa ketika kamu berbuat dosa, hati kamu deg-degan? Hati kamu susah. Karena Tuhan taruh kesaksian dalam hati kita, saudara, bahwa dosa itu real. Amin, saudara. Real, saudara. Dan realita yang akan datang, saudara, itu adalah sesuatu yang lebih dominan dan akan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, saya tahu, saudara, bahwa apa yang kita lihat dalam hidup kita sekarang ini real, saudara. Soal lihat botol minum ini real. Ya, ada, saudara. Tetapi, saudara, ada realita, kebenaran yang tidak kita bisa lihat, tapi ada, saudara. Ya. Dari mana saudara tahu Tuhan itu ada? Ya. Saya suka sekali, saudara, ketika orang mengalami Tuhan. Itu semua, saudara, orang mengalami Tuhan tuh kita bukan bayar dia, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya. Realita itu ada, saudara. Minggu lalu di Serang, sudah satu orang itu kesaksian bagaimana sakit dia disembuhkan. Ya, dan dia bilang, ini first time, dia bilang, saya berterima kasih pertama kali dalam hidup saya mengalami Tuhan itu begitu real dalam hidup ini. Nah, saudara, setelah kita bertobat dan kita kenal Tuhan, saudara, akan ada pertempuran dalam hidup kita. Musuh akan membawa dunia ini menjadi real buat saudara. Ayo, mana buktinya Tuhan? Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai? Kamu hidup dari mana? Tapi Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Amin, saudara. Saudara dan saya itu punya roh, saudara. Dan kita tuh punya jiwa, saudara. Dan kita punya tubuh. Tapi tubuh kita itu tidak kekal. Kalau saudara sudah kenal Yesus, ketika saudara mengenal Dia, saudara menjadi orang benar, saudara dibenarkan sekali untuk selamanya. Ya, itu realita. Realita adalah saudara dan saya adalah orang benar, saudara percaya tidak percaya, ya, saudara adalah orang benar. Sama seperti saya diciptakan sebagai laki-laki, saya boleh tidak mengakuinya, saya tidak boleh merasakannya, tetapi realitanya nanti di surga, saudara, cuma ada laki dan perempuan. Yang lainnya, gone. Nah, itu namanya realita Allah, itu selalu sifatnya kekal. Kebenaran Tuhan itu tidak berubah. Seperti di dunia ini. Ya. Di dunia ini, saudara, berubah. Hari ini dia suka saya, besok dia nggak suka saya. Hari ini bisa ramah sama saya, besok tidak ramah sama saya. Amin. Dan kita, saudara, hidup di dunia yang terus berubah. Anak-anak kita berubah, keluarga kita berubah, keuangan kita berubah, dan semua itu terus berubah, saudara. Nah, saudara, tetapi, saudara, perubahan itu, saudara, bagaimana, pertanyaan gini, saudara, bagaimana caranya, saudara, kita itu bisa hidup dalam kemenangan?
Bagaimana caranya supaya saudara mengalami kemenangan? Siapa yang mau hidup saudara mengalami kemenangan, saudara? Amin. Ya. Saya mau baca satu cerita, saudara. Di dalam firman Tuhan, Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Pada hari itu, juga 2 orang yang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ini ceritanya setelah Yesus mati dan bangkit kembali, saudara. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat ke-14. Mereka sedang bercakap-cakap, saudara, apa yang terjadi dengan Yesus, ya, yang telah mati, dan mereka tidak tahu dia sudah bangkit. Ya, ayat ke-15. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal dia. Apa itu, saudara, yang menghalangi mata mereka, saudara? Kan mereka sama Yesus sudah lama. Betul? Ya. Sudah pernah lihat muka Yesus? Belum, ya? Saudara. Tetapi, saudara, kalau kamu kenal firman, ketika Yesus datang ke sini, kamu kenal dia. Kamu kenal dia, saudara. Jadi, saudara, apa yang menghalangi mata mereka tidak bisa melihat Yesus? Karena tidak percaya, karena tidak tahu firman Tuhan. Ya. Kemudian, saudara, Yesus tidak langsung menyatakan dirinya. Ya, ayat ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah kamu bercakap, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Lalu ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini? Emang kamu tuh aneh ya, kamu nggak tahu apa yang terjadi. Semua orang tahu Yesus mati, yang mereka harapkan sebagai Mesias. Kamu nggak tahu, mereka nggak tahu orang yang ngomongkan itu, saudara. Ada orang mereka bicarakan. Mereka tahu apa yang terjadi secara alam fisik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi spiritual. Spiritually, mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi, mereka nggak bisa lihat, saudara. Ya, begitupun, saudara, dalam hidup kita, saudara, kita seringkali nggak bisa lihat Yesus. Amin. Di mana di dalam hidup saudara ada masalah dan saudara tidak bisa melihat Yesus hadir di masalah itu, di situ ada kegelapan. Amin. Karena Yesus adalah terang. Ya. Kalau saudara punya masalah dan saudara bisa lihat Yesus hadir di situ, sudah melihat terang. Dan sudah pasti mengalahkan masalah itu. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Terus, saudara, ayat 19. Apakah itu? Terus mereka cerita tentang Yesus dari Nazaret. Ayat ke-21, ayat ke-22, mereka keluh kesah. Ya. Ayat 23, 24, ya, 25. Yesus menjawab. Setelah mereka cerita semua, Tuhan, kamu nggak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah itu, saudara, Yesus menjawab, hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu. Ya. Jadi orang bodoh itu apa, saudara? Ada nggak orang percaya yang bodoh? Ada, saudara. Ya. Hatinya lamban untuk percaya. Ya. Kenapa Yesus bilang mereka lamban? Kan ini murid-murid Yesus. Betul? Mereka udah lihat mujizat. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, membawa orang yang bisu berbicara, yang tuli mendengar. Mereka lihat mujizat fisik lebih banyak dari kita. Tapi nggak percaya. Masih bingung, lamban, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka cuma lihat secara fisik, tapi tidak tahu firman Tuhan. Kenapa, saudara? Buktinya begini, saudara. Ayat 26. Yesus menjelaskan, saudara. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus mulai ngajar, saudara. Sepanjang jalan itu, 27. Yang menjelaskan kepada mereka tentang Yesus sendiri dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan nabi-nabi. Dan Yesus menjelaskan tentang Yesus sendiri, saudara. Jadi, saudara, mereka baca Alkitab sampai nggak ngerti, saudara. Kalau sudah baca Alkitab nggak ngerti, sudah berdoa supaya Tuhan kasih saudara pengertian. Amin, saudara. Mereka punya Alkitab. Mereka nggak ngerti, saudara. Ya.
Ayat 28. Setelah dia ajarin semua itu, saudara, mereka mendekat kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tetapi mereka sama mendesaknya, katakannya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Lalu Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Dan ayat ke-31, 32, saudara, kata mereka seorang lain, bukankah hati tidak berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudara yang dengan kasih dalam Tuhan, baik-baik saudara, mimpi, penglihatan, nubuatan, mujizat, ya, apapun yang kita lihat dalam hidup kita, itu di bawah supremasi firman Tuhan. Apa yang Yesus ajarkan di sini? Sudah bisa lihat dan tidak percaya kalau kamu nggak punya firman. Yesus menunjukkan di sini, saudara, bahwa firman Tuhan lebih berkuasa daripada melihat dengan mata. Bahwa kalau saudara melihat kebenaran firman Tuhan, saudara melihat Yesus itu sendiri. Mengapa saudara cerita Lazarus dan orang kaya itu? Dari dulu saya nggak ngerti, saudara, cerita Lazarus dan orang kaya itu, saudara. Orang kaya itu bilang sama Lazarus, sama Abraham, tolong suruh Lazarus bangkit. Kalau dia bangkit, keluarga saya akan percaya. Itu sangat masuk akal buat saya. Saya juga pikir, benar juga. Kalau dia bangkit, keluarganya pasti percaya. Tapi Abraham bilang, enggak. Di rumah kamu ada banyak kitab suci, kitab para nabi. Terus lalu orang kaya itu jawab, enggak. Kalau mereka lihat kitab suci itu, mereka nggak percaya. Sampai orang mati bangkit, mereka akan percaya. Tapi jawaban Abraham itu amazing, saudara. Dia bilang, kalau kitab dia nggak percaya, orang mati bangkit pun dia nggak percaya. Faith is supernatural. Iman itu supernatural, saudara. Saudara mau mengalami kemenangan dalam hidup saudara, saudara harus bergaul dengan firman Tuhan. Saudara harus tahu firman Tuhan. Saudara harus ngerti bahwa firman Tuhan itu supremasi dalam hidup kita, bukan perasaan kita. Berapa banyak saudara, anak muda zaman sekarang datang ke saya, konsultasi. Semua masalahnya, feeling. Pastor, feeling me so bad today. Saya nggak mau baca Alkitab. Sampai begitu, saudara. Feeling me so bad today. Saya merasa hidup saya nggak berguna. Your feeling itu adalah kebenaran buat saudara. Sudah tahu? But it's not real. Your feeling is what you think is real in you. Oke, saya benci dia. Menurut saya, karena dia nggak suka sama saya, jadi saya benci dia. Karena saya kasih makan feeling saya semakin yakin dia benci saya. Tuh, buktinya tadi. Nggak bantuin Pak Step ambil minum. Kemana aja nih SM-nya? Pikiran saya kan mulai jalan, saudara. Wah, worship nggak ada senyumnya lihat saya. Nggak bilang sama pagi Pak Step. Terus kita kasih minum, kasih makan feeling kita. Itu akan menjadi kenyataan. Tapi itu bukan truth. Kenyataan buat saya. Dia sebenarnya tidak benci saya. Tapi saya melihat begitu nyata dia benci saya. Karena saya kasih makan feeling saya yang salah itu. Dan saya termakan tipuan musuh. Banyak hal begitu dalam hidup kita. Wah, takut, cemas, khawatir. Kayaknya akan ada masalah dalam hidup kita. Nanti gimana anak saya? Besarinnya gimana? Nanti anak saya kasih makan gimana? Sama, saya sama istri juga mikir begitu. Sudah pikir, sudah aja mikir begitu. Saya pastor juga, saya pikir begitu, saudara. Tahu, kalau kita terus kasih makan pikiran kita seperti itu, saudara tidak akan menang dalam pertempuran ini. Firman Tuhan harus jadi supremasi dalam hidup kita. Harus menjadi yang paling tinggi dan terutama.
Jadi saudara, saya selalu bilang sama orang muda, saudara, ketika mereka begitu, saya bilang, kamu baca Alkitab nggak? Baca. Terus saya bilang, mana ayat favorit kamu kutip? Ya, saya lihat di Instagram ada hamba Tuhan tanya, ayat favorit kamu mana? Di Alkitab bagus banyak yang bagus. Saya nggak punya ayat favorit. Salah, saudara. Nggak mungkin. Kalau orang yang baca Alkitab dan pernah dapat pewahyuan, tahu ada ayat favoritnya. Karena tidak semua ayat yang bagus itu hidup buat saudara. Hanya yang Tuhan bicara sama engkau, itu hidup buat engkau. Jadi saudara, seorang muda itu biasanya yang begitu, saudara. Dan mereka hidupnya, terus emosinya. Ya. Zaman sekarang apalagi, saudara. Makin nggak ada hati Bapa. Kalau anak muda nggak ada papanya yang memperhatikan, emosinya begini terus. Orang anak saya yang saya rasa perhatiin aja, dia masih begini-begini. Semua itu masalah identity, saudara. Because you don't get the love from your parent, kamu nggak punya sesuatu yang konstan, yang confirm dalam hidup kamu. Kamu butuh sesuatu yang konstan. Dengar saudara, ya, kita itu sebenarnya suka sesuatu yang konstan. Anak muda suka bilang, saya nggak suka sesuatu yang konstan, berubah-berubah, variabel aja, terserah. Ya, saya mau hari ini rambutnya merah, besok rambutnya hijau. Ya, terus saya tanya, sudah mau nggak kerja di tempat yang gajinya nggak tentu? Nggak mau. Betul nggak? Coba kerja kuliah di sekolah nggak tahu kapan lulus, suka-suka gurunya, mau nggak? Nggak mau. Ya, kapan lulus Pak Sep? Kakak tunggu, saya lagi feeling good, nanti lulus. Nggak ada yang mau kan? Pada dasarnya manusia itu nggak suka ganti-ganti pacar. Itu kan dirusak sama musuh aja. Karena manusia itu diciptakan untuk mengasihi satu orang. Cuma dirusak hatinya, pengen ganti-ganti pacar, saudara. Tapi makin begitu, makin kacau dia, saudara. Makin dia nggak tahu apa itu cinta, dan nggak tahu dia cinta siapa. Dan nggak kenal dirinya sendiri. Saudara akan mendapat pasangan yang baik jika engkau mengenal dirimu sendiri dalam Tuhan. You have to know you. Apa yang kamu mau. Amin. Jadi saya ajarin, kamu baca firman Tuhan dapat sesuatu. Ketika kamu dapat sesuatu, pegang itu. Pegang. Jangan ikutin feeling kamu. Jangan ikutin. Jangan dipengaruhi apa yang terjadi. Jangan dipengaruhi apa yang dilihat sama mata kamu. Jangan dipengaruhi pikiran kamu. Karena pertama kali kita kenal Tuhan, kita dapat firman Tuhan, saudara, pikiran dan hati kita itu bertolakan belakang. Karena pikiran kita belum terlatih, saudara. Hati kita tahu, saya harusnya begini. Hati saya tahu Tuhan bicara seperti itu, tapi pikiran saudara ngelawan itu. Karena saudara pikiran ini belum dididik, saudara. Pikiran saudara belum mengalami transformasi. Jadi saudara itu biasa. Amin. Waktu saya baru kenal Tuhan, saudara, ya, saya jalan-jalan, saudara, ya, ke kuliah, saudara, lihat rumput semua, lihat bunga, lebih hijau, lihat orang semuanya jadi lebih baik gitu. Dan semua gereja baik-baik semua. Tapi itu nggak konstan. Karena saya baru mengalami Tuhan. Saya feel Tuhan. Oke? Waktu kamu baru mengalami Tuhan, kamu merasakan hadirat Tuhan. Tapi masalahnya, saudara, hadirat Tuhan tidak selalu kita rasakan dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak create kita untuk Tuhan kasih perasaan baru kita percaya. Itu bukan desainnya Tuhan. Bukan begitu caranya. Saya ngerasakan Tuhan, maka sekarang ada hadirat Tuhan. Wah, maka saya bisa nginjil. Bukan begitu rasa caranya. Saudara mau mengalahkan dunia ini, saudara harus mendapatkan sendiri dari firman Tuhan, realita yang Tuhan bicara sama kamu. What did God say to you? Satu firman aja, itu bisa membebaskan saudara. Se-powerful itu firman Tuhan. Cuma kadang-kadang, saudara, karena kita nggak ngerti, saudara. Misalnya, saya punya masalah nih. Masalah saya banyak, saudara. Ya. Waktu saya bertobat, saudara, orang tua saya anti banget sama saya. Marah-marah, saudara.
Ya. Lucu saudara. Ke klub nggak apa-apa, ke diskotik nggak apa-apa. Tapi kalau ikut Tuhan nggak boleh. Aneh nggak saudara? Aneh. Kenapa saudara? Karena spiritual battle is real. Peperangan rohani itu real. Berbahagia saudara orang tua saudara sudah dalam Tuhan. Waduh, saya susah banget saudara. Mau ke gereja aja nggak bisa saudara. Dan saudara, untuk mengarahkan itu saudara, saudara harus baca Alkitab dan dapatkan firman. Ketika firman Tuhan datang kepada engkau, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan sama-sama, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu saya baru mau bertobat saudara, ya, kan Tante Tina bawa saya hari itu kedua gereja saudara. Jadi saya waktu bertobat tuh hari itu saya kedua gereja saudara. Yang pertama nggak kena saya saudara, paginya saya pergi saudara. Ya. Malamnya saya baru lahir baru. Nah yang pagi itu saudara, pastornya bule saudara. Terus datang ke saya minta didoain saudara. Pastor tanya mau doain apa? Saya bilang, saya mau tambahkan iman saya. Dia tumpang tangan saudara. Saudara tahu nggak, tumpang tangan nggak buat saudara lebih percaya. Iman saudara nggak ditambahkan karena orang bisa berdoa. Tuhan buat dia tambah percaya. Nggak bisa. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bahasa aslinya saudara, iman timbul dari terus-menerus mendengar. Ya. Dan terus mendengar akan rema. Jadi saudara, waktu kita baca Alkitab, saudara, Tuhan bukakan sesuatu sama saudara. Dan kadang-kadang yang dia bukakan itu saudara, sepertinya tidak ada hubungan sama masalah saudara. Nggak make sense. Saya juga begitu dulu saudara. Saya nggak ngerti, nggak ada yang bimbing lagi saudara. Jadi saya punya masalah, wah saya dianiaya, saya nggak boleh ke gereja. Saya tanya, Tuhan saya mesti pergi atau mau di rumah? Ya. Saya harus keluar atau enggak? Yes or no? Gitu. Tuhan nggak jawab, saudara. Kadang-kadang kalau Tuhan nggak jawab, kita bikin jawaban sendiri, saudara. Kita ngarang-ngarang sendiri. Nanti saudara merasa Tuhan jawab. Enggak, saudara, Tuhan nggak bicara sama saya. Itu bingung, saudara. Pikiran saya ini berperang di dalam. Terus saya kalau tiap kali berdoa, yang saya tahu pasti Tuhan bicara sama saya adalah, I love you. Ya kalau sehari begitu nggak apa-apa, saudara. Kan masalah saya nggak selesai kan. Sampai saudara sebulan, 2 bulan berdoa, selalu cuma dengarnya, I love you. Ada yang kayak saya nggak? Nah, angkat tangan. Nah, orang-orang normal. Tahu nggak kenapa Tuhan bicara itu? Karena your main problem, because you don't know He love you. Amin. Saya ingat Kenneth waktu mau ke Taiwan. Saya karena tahu prinsip saya bilang, sebenarnya ke Taiwan, Ken, Daddy love you ya. You have to know Daddy love you. I know that. I know. I know. Dalam hati saya bilang, ke Taiwan baru dia berasa, Dad. Intinya, ingat papanya datang, ingat papanya sayang sama dia. Because knowing your heavenly dad loving you is the key to everything. See, God loves you, yes. But do you know that He loves you? Yes. Tuhan cinta kamu. See, selama Tuhan mengasihi saudara, itu dia adalah, isi saudara bilang, Tuhan mengasihi semua kita anak-anak Allah. Itu general. General revelation. Semua orang tahu. Tuhan mati buat dosa kita. Semua orang tahu. Bahkan yang lahir baru pun berasa tahu. Oh, saya udah ngerti. Saya udah ngalami Tuhan. Saya dulu juga begitu, saudara. Saya pikir saya tahu. Cerita tentang Yesus, saya udah tahu. Dari kecil saya Kristen. Saya nggak tahu, saudara.
Kenapa saudara? Saya tahu saya tidak tahu. Sekarang saya tahu. Kenapa saudara? Saudara, bukti saudara tidak tahu adalah saudara nggak bisa lakukan apa yang dia suruh. Nggak bisa. Nggak bisa apa-apa saudara. Tanpa dia menyentuh saudara, saudara dan saya itu lumpuh. Rohani. Jadi saudara, saya nggak bisa apa-apa. Apalagi berbuah, apalagi nginjil, nggak ngerti apa-apa, kosong. Nggak bisa saudara. Hidup saya nggak bisa berubah orang lain, orang saya aja nggak berubah. Sampai suatu hari, Yesus datang dalam hidup saya kaget. Oh, begini toh realitanya Tuhan. Ya. Oh, ternyata dulu saya tidak tahu. Baru sekarang saya tahu. Sudah yang ikut RE, banyak yang udah Kristen, betul nggak? Saudara pikir sudah kenal Yesus. Tapi setelah itu baru bilang, oh iya beneran loh. Ya kan? Harus ngalami sendiri. Harus. Nah, buat kita yang sudah mengalami Tuhan, Tuhan itu, dia itu konstan. Katakan konstan. Konstan. Tuhan itu tidak berubah. Tidak berubah. Amin saudara. Kebenaran itu tetap saudara. Feeling kita yang berubah. Jadi waktu Tuhan bilang, I love you, itu sebenarnya itu yang saya butuhkan. Dan saya paling bisa rasakan Tuhan waktu saya di rumah. Waktu itu nggak ada yang bimbing saya, saudara. Jadi saya nggak tahu. Milihnya salah, saudara. Sudah bisa salah kalau sudah nggak dibimbing, saudara. Jadi saya nggak tahu yang mana suara Tuhan. Kalau orang baik Kristen baru lahir bingung, saudara. Ya. Jadi saudara, saya cuma dengan I love you terus sama. Akhirnya saya begini kesimpulan saya. Ini suara Tuhan salah. Masa cuma jawabannya begini aja? Udah saya tutup kuping, saya nggak mau dengar, saudara. Bisa, saudara. Dan Tuhan, suara Tuhan mulai nggak kedengar di situ. Di situ hidup kita jadi kacau, saudara. Walaupun saudara udah bertobat. Jadi saudara harus membaca firman Tuhan dan dapatkan kebenaran firman Tuhan. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, coba baca sekali lagi, saudara, yang keras, saudara. 2, 3, sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, ini aja susah dipercaya loh. Sudah bilang gampang. Karena kalau sudah percaya, buahnya sudah pasti nggak ada khawatir lagi. Waktu pikiran kamu ditransform sama Tuhan, kamu berpikir seperti Tuhan berpikir. Sudah tahu apa yang membuat doa saudara dijawab? Saya kasih tahu saudara. Ya, saya bertahun-tahun saya nggak ngerti, saya bingung, saudara. Ada orang yang berdoanya panjang, lebar, dalam gitu, nggak jadi jawab doanya gitu, saudara. Ya Allah, suatu dunia, rajin, nggak dijawab, saudara. Ada orang yang doanya sepotong-sepotong, dijawab, bingung saya. Ya nggak sih? Ya. Ada hamba Tuhan lagi nonton kartun, diangkat ke surga, apa hubungannya? Gitu. Kalau gitu saya kalau bisa begitu saya juga nonton kartun aja, tapi tunggu angkat ke surga. Nggak bisa, saudara. Jadi saya mau tahu apa sih rahasianya, saudara, ketika Tuhan datang melawat seseorang dan orang lain tidak. Rahasianya itu adalah perbaharui budimu. Perbaharui pikiranmu. Berpikir seperti Tuhan berpikir. Tapi nggak bisa, saudara. Karena ini bukan saudara coba-coba berpikir. Tapi saudara ditransformasi pikirannya. Jadi saudara jadi percaya gitu, tiba-tiba ini berubah. Mata rohani saudara terbuka. Dan saudara bisa lihat, oh iya, Tuhan sudah karuniakan saya. Begitu saudara melihat itu, doanya berbeda. Kuasanya berbeda.
Karena sekarang hati dan pikiran saudara sinkron dengan Tuhan. Amin, saudara. Yang keempat, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dijadikan. Supaya kita, apa saudara? Nah, sudah pengen hidup kudus? Sudah mau pengen hidup kudus? Saya kasih tahu saudara. Ini bertahun-tahun pertanyaan saya. Ini nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Anak muda dengar, nggak bisa. Sampai saudara nangkep firman ini. Nggak bisa. Saya tahu anak muda, saya tahu yang counseling sama saya. Susahnya orang terlepas dari pornografi. Walaupun sudah kenal Tuhan. Susah banget itu, saudara. Itu roh jahat itu ngiket sekali di kepalanya, saudara. Dan saudara nggak punya kemenangan. Maka ke gereja nyanyi pun susah, saudara. Karena hatinya tertutup. Konsultasi itu terus, Pasep gimana caranya? Saya bisa lepas dari ini. Sudah ngerti nggak maksud saya? Sudah ngerti nggak? Nggak laki nggak perempuan zaman sekarang. Nggak sudah menikah maupun belum menikah. Itu attack rohnya itu kemana-mana. Ke handphone saudara, ke Instagram saudara, masuk kemana-mana saudara. Sampai saya ngeliat ayat ini, saudara, bahwa Dia telah menjadikan kita, telah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Semua orang yang percaya Yesus, you have to know you are handpicked by God. Kamu dipilih sama Tuhan. Tuhan tentukan, Filipo, kamu saya panggil. Bella, kamu saya panggil. Surya, kamu saya panggil. Tuhan yang milih. Wow. That is powerful. That is powerful. Sudah coba berdoa. Doa lebih banyak, puasa lebih banyak. Nggak bisa, saudara. Trust me deh. Karena saya juga udah coba dan kasih orang nasihat yang sama. Nggak bisa. Satu-satu yang sudah bisa lakukan ketika saudara jatuh, itu bahasa roh. Itu satu-satunya. Itu kunci yang Tuhan kasih. Karena waktu bahasa roh, saudara, jiwa saudara dan pikiran saudara nggak terkonek. Roh saudara dan pikiran saudara nggak terkonek. Jadi pikiran sudah berantakan, emosi berantakan, sudah masih bisa bahasa roh. Itu memang senjatanya, tapi iblis datangnya bohongin. Wih, kamu jangan bahasa roh, sok suci, nggak bisa loh. Itu diberikan kepada kita justru sebagai senjata. Justru kata kita lemah, karunia diberikan untuk apa sih? Karena kamu lemah, namanya juga karunia kan? Ngerti nggak saudara? Nggak ada hubungan sama perbuatan saudara, nggak ada hubungan sama kondisi saudara, itu diberikan Tuhan itu sebagai karunia. So, saudara ngambil posisi itu, saudara, satu-satunya cara saudara berbahasa roh aja. Waktu saya ceritain itu, saudara, di sel saya, saudara, ya, di selnya Valen Gwen, titipannya. Terus ada yang bilang, Pak Step, saya lama ninggalin Tuhan, saya bisa balik. Saya baru sadar karena saya bahasa roh. Bahasa roh itu powerful, saudara, jangan main-main, saudara. Iblis benci dan takut sekali. Maka kasih tebarin pengajaran yang salah. Ini nggak bisa, ini salah. Diputer-puter firmannya. But it's powerful. Ya, Paulus mengatakan, saudara, di 1 Korintus 14 ayat 39 dikatakan, saudara, ya, karena itu saudara-saudaraku, usahakan dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Betul? Jangan dilarang. Dan Paulus sendiri bilang, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Kalau Paulus perlu, kita perlu. Amin. Nah, jadi saudara, bagaimana caranya menjaga kekudusan? Dengar baik-baik, saudara. Holiness is given. You cannot earn it. Dengar anak muda, sudah mau hidup kudus?
Saudara, kekudusan itu pemberian Tuhan. Kamu harus menerima, bukan berusaha. Pastor, saya hidup masih begini, masih gak karuan, Pastor, saya masih dalam dosa. Well, realita firman Tuhan berbeda-beda. Tapi saya hidupnya gak karuan, Pastor. Saya masih, nyanyi dengan lagu gak karuan. Banyak. Terus gimana, Pastor? Loh, di dalam semua ketidakkaruan saudara masih bisa bahasa roh. Saudara sadar gak sih? Have you ever asked the question? Pernah tanya gak? Tuhan kok masih bisa? Karena Tuhan melihat saudara seperti dia lihat memanggil saudara. Dia melihat roh saudara, dia tidak melihat dari luar saudara. Amin, saudara. Amin. Jadi buat semua orang yang sudah dipanggil sama Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, saudara Allah telah menetapkan saudara dan saya sebelum dunia dijadikan, saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Amin. His decision to make you holy. Yes. Nah, gimana mengalahkan dosa itu, saudara? Saudara harus lihat seperti dia lihat. You shall know the truth shall set you free. Kamu akan tahu kebenaran akan memberikan kamu. Begitu saudara berpikir dan melihat seperti dia lihat, engkau kudus. Secara perbuatannya saya bicara. Secara roh saudara kudus, tapi begitu kamu bisa lihat, Allah memilih saya. Itu sesuatu yang luar biasa loh, saudara. Bayangin saudara, bukan pastor yang memilih saudara. Bukan presiden. Allah memilih saudara. Filipo, kamu diselamatkan. Dia kayak mimpi. Kenapa ya tiba-tiba diselamatkan? Kan lagi jalan kebentur di Injil bertobat gitu. Kenapa ya gue diselamatkan ya? Kan keluarga gue begitu banyak, kok gue yang dipilih ya? Allah bilang, itu kedaulatan dia untuk memilih kamu. Tapi saudara, kita nggak tahu kita dipilih. Kita pikir kita pilih dia. Maka kita setengah mati rohaninya. Kenapa? Kalau saudara pilih dia, saudara berjuang. Doa lebih, baca kita lebih, lebih. Tapi kalau sudah tahu dia pilih saudara bilang, Tuhan terima kasih, saya terima kebenaran itu. Nggak usah pusing saudara, terima aja kebenaran. Nanti kebenarannya bekerja dalam hati kamu. Berubah sendiri. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Amen. Saya terjemahin lagi ya. Sanctify them, separate them in the reality. Your logos is reality. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Kuduskan mereka dalam realita. Kata-katamu adalah realita. Amen. Langit dan bumi akan berlalu. Dan perasaanmu akan berlalu. Halo? Amin, saudara. Amin. Dan fisik saudara akan berlalu. Tapi firman Allah tetap. Sekali saudara lahir baru, engkau ciptaan baru. Engkau boleh bilang, saya nggak ngerasa, saya nggak ngelihat. Tapi kamu lahir baru, kamu berubah. Sekali lahir baru, kamu lahir baru. Dan di depan Tuhan, dia akan lihat, ini anak Tuhan. Itu tidak bisa berubah. Because that is eternity. Makanya kenapa saudara, kalau saudara nggak percaya, saya tanya sebaliknya. Kenapa orang berdosa setelah mati nggak bisa bertobat? Karena itu eternal. Nggak bisa dirubah lagi identitinya. Sekali sudah berdosa, itu nggak bisa dirubah. Sampai Yesus masuk dalam hidupmu, kamu lahir baru, kamu dirubah sekali untuk selamanya. And you and me become sons and daughter of God. You have to realize that. Dan saudara baru bisa mengalahkan. So, saudara, waktu saya baru kenal Tuhan, saya mengalami beberapa pengalaman kebenaran Tuhan. Saya kan nggak ada yang bimbing, saudara. Ya. Untungnya saya baca buku yang bagus. Nggak semua buku rohani itu bagus. Hanya karena disebut Yesus belum tentu bagus. Karena pikiran dia sendiri. Jangan semua diterima. Saudara harus punya dasar firman Tuhan. Yesus harus baca Alkitab, baca dulu. Jangan takut kalau saudara setia baca, Tuhan kasih tahu saudara. Nanti ada yang salah, saudara tahu ada yang salah. Bahkan kalau sudah sering baca Alkitab, pasti khotbah benar atau salahnya saudara tahu. Nggak bisa lari itu saudara, karena saudara punya Roh Kudus. Saudara berasa itu saudara, dalam hati saudara itu berasa. Ya ada peace, nggak bisa terima firman itu nggak. Saudara bisa kalau baca Alkitab, saudara tahu ini khotbah ayatnya di mana ya? Kok nggak ada? Ya.
Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya saudara, begitu saudara ngelihat firman Tuhan, saudara separate. Saya umur 21 tahun saudara, saya bilang sama Tuhan, sisa hidup ini untuk Tuhan. Saya tahu, hidup saya tersisa. Saya tahu saya tidak akan kekal di sini. Saya kekalnya di sana. Amin saudara. Dan saya saudara, tidak mau jadi orang bodoh. Tuhan telah jamah saya, dan saya bilang, sisa hidup saya untuk Tuhan. Kenapa saudara? Karena the truth become real. Begitu sudah lihat firman Tuhan itu jadi real saudara, saudara berubah. Nggak ada yang suruh, nggak ada yang ngajar. Waktu itu sudah saya belum ke gereja, yang follow up pun nggak ada yang ngajarin. Besok nggak boleh nyontek ya, besok jangan titip absen ya, jangan contoh patah tangan ya. Nggak ada saudara, hilang gitu aja. Nggak ada yang bilang, kamu harus ke gereja ya hari Minggu. Nggak ada. Ditunggu-tunggu hari Minggu. Kapan hari Minggu mau ke gereja nih? Berubah semua. Karena kebenaran membuat saudara kudus dengan sendirinya. Saudara harus mengalami firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. Jadi saya berubah cepat gitu karena tahu firman Tuhan. Tetapi there's a problem. Saya kasih tahu saudara. Ya. Dan saya mau tutup ini saudara. There's a problem. Kadang-kadang kok saya tahu kebenaran kok nggak terjadi. Pernah nggak begitu? Iya. Ya. Jadi gini, baca ayat kayak jadi terang gitu, tapi nggak terjadi. Have you ever asked that question? Jadi saya tuh bertanya, Tuhan kok yang ini jadi gitu? Ya, saya dapat bahasa roh saudara, itu gara-gara saya baca buku, saya ngerti gitu saudara. Tuhan bukain saudara, saya di rumah sendiri saudara. Saya nggak bisa ke gereja, nggak ada orang. Saya sendiri dari toilet lagi saudara baca bukunya. Jadi saya dapat saudara, saya baca bukuku kayak terang sudah kebuka semua. Saya ngerti sekarang. Tuhan mau saya dapat bahasa roh. Saya masuk kamar doa. Langsung saudara, Tuhan terima kasih saya sudah terima dalam nama Yesus. Keluar terus nggak berhenti saudara. Dan nggak pernah ragu. Nggak pernah pusing saudara. Lancar aja terus gitu. Nggak pernah stop. Karena pewahyuan. Tapi ada pewahyuan yang nggak begitu. Sudah ngerti nggak sih? Kok saya dapat nggak berubah? Semua tahu gimana caranya? Saya kasih tahu saudara. Karena firman-Nya, saudara harus makan berkali-kali. Kadang-kadang terang itu munculnya sedikit. Saudara harus makan berkali-kali. Harus diucapin lagi, dimakan lagi terus. Sampai firman itu menguasai pikiran saudara. Menguasai fokus saudara, sampai pikiran itu, sampai firman itu memakan habis ketidakpercayaanmu karena kamu baca terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kalau kamu tidak percaya, kuncinya dengerin, baca Alkitab, dengerin khotbah yang benar, gitu. Kalau kamu dengar terus, biarpun kamu bilang enggak lah, denger aja terus, enggak, saudara mulai berubah. Siapa yang pernah begitu saudara? Amin. Sudah dengerin aja. Sudah transform. Karena firman Tuhan itu kuasa. Dengerin terus. Berdoa, dipegang erat gitu loh firman Tuhannya loh. Gitu saudara ya. Kasih ke saya gerak. Ini, kasih ke saya. Dipegang erat. Kok lemah banget nih. Pegang erat saudara. Jangan mau direbut. Tarik coba. Jangan mau direbut. See? Survei membuktikan orang yang sembuh, saudara, hanya 20% yang bertahan sembuh. Yang lainnya enggak. Kenapa? Karena dia nggak pegang erat firman Tuhan. Lalu iblis akan datang dengan perasaan. Bener nggak sih lu sembuh? Itu masih kayak gitu. Duitnya belum ada. Jodoh juga belum ada. Nggak laku-laku. Bener nggak sih lu anak Tuhan? Digituin, saudara. Terus saudara setiap hari nonton TikTok, nonton YouTube, banyak unbelief thinking. Motivational is unbelief. Unbelief, sudah nggak sadar aja. Saya harus latih diri saya sendiri. Supaya saya disiplin, itu motivasional. Kan sudah nggak bisa latih diri saudara. Sudah tahu saudara daging. Bagaimana mungkin daging keluarkan sesuatu yang baik? You cannot. Harus di fit sama firman Tuhan. Dikasih makan. Sampai berubah. Kok saya
Khawatirnya hilang. Gara-gara saudara berpikir, iya Tuhan tuh lagi sama saya. Jadi bagaimana saudara supaya hadirat Tuhan ada ketika saya sampaikan firman Tuhan? Ketika saya berdiri di depan, saya harus bilang, Tuhan lagi sama saya. Di mana saya melangkah, di situ Tuhan melangkah. Yes. Amin. Waktu RE saya doain orang, saudara, saya nggak tahu apapun. Saya nggak tahu orang susah atau gampang. Yang saya tahu, Tuhan dalam diri saya. Saya berpikir seperti dia berpikir. Saya berkata-kata seperti dia berkata-kata. That is faith. That will change. Amin. Saya tutup ini, saudara. Kita buka cerita Yeriko. Sudah tahu cerita Yeriko? Ya. Di dalam Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, saya serahkan, sebenarnya saya sudah serahkan, ya, ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sudah harus tahu prinsip cara Tuhan, firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, it's done. Udah terjadi. Itu prinsipnya rema, saudara. Ketika Tuhan bilang, jangan khawatir, saudara nggak perlu kalimat selanjutnya. Ya. Kalau dia cuma ngomong banyak, jangan khawatir, saudara. Terus Tuhan nasinya, berasnya. Kan gitu, karena manusia begitu mikirnya. Kalau dia kan datang sebagai bapak. Saya kalau datang sama anak saya bilang, Ken, don't worry, Daddy will handle it. Udah. Nggak usah jelas. Nanti papa handle-nya jam ini, papa gini. Nggak, I just handle it. Jadi kalau Tuhan bilang, don't worry, artinya semua yang kamu mau, dia tahu dan nggak akan kurang. Bukan semua yang kamu mau, sorry. Semua yang kamu perlu. Dia tahu. Udah, nggak usah khawatir, saudara. Jadi whenever Tuhan bicara, it's done. Jadi Tuhan bicara, ketahuilah, aku serahkan Yeriko besar raja kau dan pahlawan-pahlawan yang perkasa. It's done. Selesai. Firman Tuhan datang. Remanya datang sama Yosua. Selesai. Tapi dalam case ini nggak begitu, saudara. Ya. Ketika dia mengangkat Yosua, is different from other city. Kota lain nggak ada yang diginiin. Ketika Yosua berperang, kota lain direbus gitu aja. Tapi ini enggak, saudara. Ayat ketiga, haruslah kamu melindungi kota itu. Yaitu semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikian kau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membuat 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang 7 kali kamu melindungi kota itu. Dan sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dan suara nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, dan lalu bangsa yang memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Yeriko adalah gambaran our enemy, the biggest enemy in your life, the biggest unbelief in your life. Ya, paling susah dalam hidupmu itu Yeriko, setiap orang ada. Yeriko, tinggi temboknya itu antara 10 sampai 13 meter. Setinggi gedung ini. Lebarnya sekitar 2 meter. Setebal itu. Dan pintu gerbang ini kunci rapat. Dan di dalam Yeriko itu tentara yang siap berperang. Dan jangan lupa, anak bangsa Israel, mereka tidak pernah berperang. They don't know. Mereka anak-anak lahir kemudian. Mereka masih dipandang guru, masih anak-anak. So Tuhan bilang sama dia, I'll give you Yeriko, but kamu harus kelilingin. Every day. Every day. Keliling. Jadi waktu mereka keliling itu, saudara, sangkakala ditiup. Sangkakala itu bicara pemberitaan firman Tuhan. So, the promise of God and the impossible, face to face. Face to face. That's our battle every day. Between two reality. Itu perang kita setiap hari antara janji Tuhan dan ketidakpercayaan kita. Kesulitan yang tidak mungkin, kemustahilan, itu Yeriko. Jadi setiap hari Tuhan bilang sama mereka, jangan ngomong. Jangan bicara. Jangan ngomong ketidakpercayaanmu.
Halo? Jangan dikasih makan. Nanti gimana ya? Aduh, anak saya sakit. Kalau sakit, rumah sakit biaya banyak. Terus diucapin, saudara. Hancur itu, saudara. Sudah besarin ketidakpercayaan saudara. Sudah bangun terus. Pakai pengalaman. Dulu, sekarang ada Tuhan. Beda, Bo. Kalau Tuhan udah bicara tuh beda. Dulu mungkin kamu ya Tuhan, tapi Tuhan nggak bicara. Amin. Dulu juga saya nggak ketahuan. Karena Tuhan belum mulai. But now is different. Kamu harus tahu, kalau Tuhan sudah bicara sama kamu, berarti things are changing. Mulai berubah. Tapi ini susah banget, saudara. Impossible. Nggak mungkin. So, apa yang Tuhan lakukan sama mereka? Keliling. Hadapin ketidakpercayaan kamu. Every day. Dia bersangka kalah. Pada dasarnya, mereka tuh dengerin firman Tuhan, renungin firman Tuhan setiap hari. Dan nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong ketidakpercayaan dia. Nah, Yeriko kan di atas. Mereka kan tinggi kan. Kan lucu nggak? Sudah lucu nggak sih? Dia orang berperang. Gitu ya. Kayak, kan mereka masih muda-muda kan. Ya, apaan ya? Tiup sangkakala, bawa tabut perjanjian, bawa tombak, jalan gitu. Kan jadi ngakak nggak sih? Ngakak yang di atas. Hah, ini apaan? Apaan sih? Jadi mereka tuh mulai meludah, buang kotoran, dipipisin dari atas. Gituin, saudara. Ketawain, ngakak. Terus mereka yang di atas itu terus ngomong, udah lo mimpi lo rebut Yeriko. Itu yang iblis selalu ngomong sama kita. Mimpi lo, gak bisa jadi. Mimpi kamu, papa mama kamu bisa bertobat. Mimpi kamu keluarga kamu bisa bertobat. Gak bisa. Mimpi kamu bikin kamu berhasil, kamu penuhi panggilan Tuhan. Gak bisa. And they keep on stop talking. Wow. Mereka kelilingin, saudara. Ketidakpercayaannya itu dihadapin, bukan lari. Sudah bisa bayangin nggak sih? Tembok gitu, tingginya seperti gedung ini, sudah di depan jalan, dan berharap gedung ini roboh. Seberapa susahnya coba. Keliling, saudara. Satu hari. Satu kali. Bunyi sangkakalanya. Hari kedua, satu kali. Terus sangkakala berbunyi. Terus menerus mereka memakan kebenaran yang Tuhan kasih. Terus menerus mereka makan, saudara. Lama-lama, saudara, the truth, kebenaran itu become mature in your mind. Jadi saudara hilang gitu, nggak percayanya, hilang. Sih, diketahui yang pertama hari paling susah, saudara, itu hari pertama, kedua, ketiga. Paling susah waktu saudara baru kenal Tuhan, karena belum ada firman di dalam. Setelah itu 4 mulai jadi, saudara. Udah biasa, udah 3 hari digituin ya udah. Udah 3 hari lemparin kotoran udah biasa aja, saudara. Baunya udah gak berasa lagi. Udah hafal baunya. Ya, tapi firman Tuhan tuh bertumbuh makan, saudara. Memakan pikiran ketidakpercayaan mereka. Hari ke-7, saudara. 7 kali dia keliling. Kenapa, saudara? Sebenarnya gini. At the end, pada akhirnya, iman mereka tuh gak bisa dibendung lagi. Saudara, berjalan 7 kali itu nggak mungkin kalau bukan karena percaya. Itu sebabnya tidak hari pertama, tidak hari kedua, tidak hari ketiga, 7 kali. Tapi hari terakhir. Karena kalau disuruh pun mereka nggak mampu. Mereka nggak bisa conquer their unbelief. At the 7th day, saudara. Mereka tuh begitu menyala hatinya. Begitu percaya firman Tuhan. Sudah bisa bayangin nggak? That is revival. You see as he see. Engkau melihat seperti dia lihat. Engkau melihat yang benar itu kata Tuhan, bukan kata dunia. Yang benar adalah
janji Tuhan. Saudara mau berhasil, dengar baik-baik. Ke banyak gereja, sering ke gereja, nggak akan membuat saudara berhasil kalau sudah nggak ngerti firman-Nya. Sering berdoa, nggak akan bisa sudah berhasil kalau sudah nggak ngerti firman-Nya. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya waktu sudah menyembah, cara berpikirnya harus bicara dia berpikir. Kalau sudah menyembah, cara berpikirmu beda dengan cara dia berpikir. Dia pun sudah loncat-loncat, nggak ada kuasanya. Tapi kalau cara berpikirmu bicara dia berpikir, engkau menyembah begini, saudara, itu powernya keluar. It's about your mindset. So, saudara, hidup kita ini, saudara, kita ini adalah anak-anak janji. Galatia 4, ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Katakan, saya adalah anak janji. Bukan kehebatan kita. The only thing can make you success if you know the promise of God for you. Satu-satunya buat kamu sukses adalah kamu tahu janji Tuhan buat kamu. Ya, ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudara, kita gereja Tuhan tuh, kita ini secara dunia kita orang mandul, saudara. Do you know that? So, nggak akan bisa menghasilkan. Karena kita nggak bisa dengan cara dunia kan, cara bekerjanya kan. Ya, kita nggak bisa. You cannot. Si mandul berhasil karena dia tahu janji Tuhan. Is the promise of God make him give birth. Karena janji Tuhan membuat dia melahirkan. Dia bilang gini, saudara. Ketika si mandul ngomong, ngerti ini, dia bersorak. Haleluya! Dia bersorak, saudara. Karena udah mateng imannya. You know, shout-nya powerful. Waktu dia sorak, semua semesta alam berubah terhadap dia. Semua roh kuasa rohani depan dia runtuh. Itulah cerita Yeriko. Ketika mereka matang, Tuhan bilang, shout! Don't be quiet. If you believe it, shout it out loud. Jangan diam, percaya. Kalau engkau percaya, teriakan. Jangan, Iblis itu paling tahu kalau sudah mulai ngomong kebenaran. Jangan, Kenapa kamu lulus ulangan? Kebetulan sih, hoki. Padahal tadi malam berdoa gitu. Kan dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan kan. Kepada Tuhannya enggak gitu, enggak berani ngomong. Ya kebetulan aja. Wih, kamu hebat ya dapat kerjaan, penemuan susah. Iya sih, ini gara-gara dikenalin sama itu. Padahal sudah berdoa dapatnya. You don't give glory to God. See, that's why. Karena kita nggak ngomong begitu. There's no power in your life. The word of God kalau makin sudah ucapkan, makin punya power dalam hidup saudara. You have to speak it, shout it out loud. Shout it. I'm healed. Saya sembuh. Shout it. I'm victorious. Shout it out loud. If you believe it, shout it. Jangan diam, saudara-saudaraku. Karena ketika kau berbicara, jangan diam. Karena ketika kau berbicara, Tuhan, aku sudah menang. That's power for you. Kalau kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kamu baca firman, sampai firman itu menguasai engkau. Dan firman itu memakan ketidakpercayaanmu. Dan ketika firman itu berakar, berdahan, berbuah dalam hatimu. Ketika engkau berbicara. Itu membunuh musuh saudara.